Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang kelautan dan perikanan guna peningkatan kualitas hidup komunitas masyarakat kelautan dan perikanan dalam bentuk pelatihan dan kemitraan berusaha, sehingga menghasilkan output yang maksimal dari sisi pelatihan maupun produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu, keberadaan P2MKP sangat membantu peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BPSDMKP dalam peningkatan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia guna mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan. Seperti halnya yang dilakukan P2MKP HPU Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan pelatihan pembesaran ikan bandeng. Kehadiran P2MKP HPU ini tidak lepas dari keberadaan Abdul Hakam yang sudah memulai budidaya ikan bandeng di Desa Pengulu, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 20 tahun yang lalu. Semenjak saya mulai bekerja sebagai petani tambak dari awal, yakni sekitar 20 tahun yang lalu, saya sudah membudidayakan ikan bandeng, tapi tidak spesial khusus untuk ikan bandeng, melainkan di situ adalah pola budidaya saya adalah pola budidaya polikultur. Polikultur itu kita budidaya bukan hanya satu spesies bandeng saja, tapi di situ juga ada campurannya udang, Mbak. Makanya itu yang disebut dengan polikultur. Nah, kalau monokultur kita hanya membudidayakan bandeng saja atau udang saja. Ini disebut dengan monokultur. Dalam rangka menambah ilmu tentang budidaya ikan bandeng, baik dalam pembesaran ikan bandeng maupun manajemen pemasarannya, kemudian Abdul Hakam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi. Saya mengikuti pelatihan ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan tentang masalah budidaya yang jelas karena saya ingin bekerja itu sesuai dengan ilmu yang ada. Sering pelatihan yang saya ikuti, satu kita diajari untuk bisa memilih benih yang baik, kemudian untuk manajemen pakan dan cara budidaya yang baik. Dulunya kita tidak mengenal probiotik, setelah mengikuti pelatihan kita mengenal probiotik. Dulunya kita tidak mengenal istilahnya cara membuat pakan, setelah pelatihan kita bisa membuat pakan dengan sendirinya walaupun hasilnya masih belum bisa maksimal. Dari pelatihan yang diikutinya, banyak sekali ilmu yang didapatkannya dan yang berimbas pada hasil panen bandengnya. Setelah selesai pelatihan, saya kemudian mencoba untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari pelatihan itu, Pak. Seiring dengan hasil produksi tambak yang saya budidayakan juga cukup lumayan signifikan kenaikannya. Saya mencoba untuk mengkhususkan satu petak lahan saya untuk saya jadikan sebagai lahan budidaya bandeng secara khusus gitu. Saya juga sempat untuk menularkan kepada para pembudidaya yang lain, termasuk diantaranya kemarin setelah 1 tahun yang lalu saya terpilih juga untuk menjadi anggota desiminasi yang ditunjuk oleh Puslit KKP waktu itu, sehingga budidaya yang saya terapkan, yakni pembesaran bandeng, hasilnya juga cukup lumayan bagus. Bahkan waktu itu di Kabupaten Gresik mungkin yang paling bagus di antara kelompok desiminasi waktu itu. Dalam 1 hektar lahan saya bisa produksi ikan bandeng waktu itu 3 ton lebih, plus dengan udang sekitar hampir 4 kintal. Sebagai orang yang telah mengikuti pelatihan dan merasakan sendiri manfaat yang didapatkan, tentunya beliau mempunyai harapan terhadap dunia budidaya ikan bandeng dan generasi muda. Generasi-generasi yang muda itu betul-betul bisa menerapkan ilmu yang telah didapatkan baik melalui pelatihan, bukan hanya dihafal tapi juga dicatat agar tidak lupa. Gresik ini saya lihat adalah potensinya sangat besar sekali. Bahkan Gresik di Jawa Timur ini mempunyai luas lahan yang sangat amat luas. Di Jawa Timur ini hampir sekitar 32.000 hektar. Ini mudah-mudahan juga ke depannya produksi
ikan atau perikanan di Gresik ini semakin hari semakin meningkat sesuai dengan harapan pemerintah, ya ini ingin meningkatkan produksi perikanan ini sampai 360 lebih persen dari peningkatan hasil sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Saya berharap nanti ke depannya masyarakat yang telah mengikuti pelatihan P2MKP nantinya juga bisa menyerap ilmu sekaligus untuk bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan di tambaknya masing-masing. Ini adalah harapan kami. Dengan keberadaan P2MKP, maka sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat dioptimalkan untuk meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.